Shalom. Tema firman Tuhan, peran penting Roh Kudus dalam kehidupan setiap hari yang tidak kita sadari. Saudaraku, Roh Kudus itu ibaratnya seperti alarm. Ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat dosa, menyimpang dari kebenaran firman, Roh Kudus akan berbicara di hati nuranimu. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pekerjaan Penghibur ayat 8. Dan kalau ia datang, ia huruf besar yaitu Roh Kudus, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tetapi saat ini saya akan mengangkat di bagian yang pertama saja. Di ayat 8 bagian yang pertama. Kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Ini yang saya maksudkan tadi. Ketika orang berbuat dosa, ketika saudara sekalian berbuat kesalahan, entah itu sengaja atau tidak sengaja, saya percaya saudara sekalian pernah merasakan hal itu. Tetapi kita sendiri yang tidak menyadari, ketika kita berbuat satu kesalahan atau satu dosa atau kejahatan, ada bisikan Roh Kudus di hati kecil kita. Amin. Misalnya seperti ini, kita mencuri, contoh ya. Kita mencuri, mengambil apa yang bukan milik kita. Saudaraku, saya percaya ketika kita ambil sesuatu yang bukan milik kita atau kita mencuri, ketahuilah pada saat itu juga ada suara yang akan berbisik di hati nuranimu. Kamu sudah berdosa, kamu sudah mencuri, itu bukan milik kamu. Amin. Saudaraku, dan banyak kali kita tidak menyadari atau kita semua ini tidak menyadari bahwa itulah peran Roh Kudus yang sangat penting dalam kehidupan setiap hari. Roh Kudus itu seperti alarm, dia selalu mengingatkan kita. Dia mau menginsyafkan kita dari dosa. Artinya apa? Roh Kudus sampaikan, Roh Kudus mau mengingatkan setiap kesalahan kita supaya kita tidak berbuat dosa terus menerus. Amin. Inilah peran Roh Kudus yang harus kita saudaraku, yang tidak boleh kita abaikan. Karena banyak kali saya yakin banyak di antara kita yang mengabaikan suara Roh Kudus di hati kita. Yesus berkata, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata, adalah lebih berguna jika aku ini tidak bersama-sama dengan kamu. Yesus bilang kepada murid-muridnya, lebih baik saya ini tidak ada bersama-sama dengan kamu. Karena kalau saya masih ada dengan kamu, Roh Kudus itu, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau saya terangkat, saya akan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan akan naik ke surga. Roh Kudus itu akan dicurahkan. Roh Kudus itu Tuhan akan berikan, akan datang. Sebab itu saudaraku, kalau kita baca di ayat yang ke-7, namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini yang saya katakan tadi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku, mengapa perlu ada Roh Kudus dalam dunia ini? Karena apa? Pada hakikatnya manusia ini, saudaraku, banyak kali atau gampang jatuh di dalam dosa. Amin. Gampang, manusia ini gampang sekali jatuh di dalam dosa. Karena setiap saat, saudaraku, dosa mengintip kita. Iblis dengan cara bagaimanapun menjerat kita untuk berbuat dosa. Sebab itu ini, saudaraku, dikatakan saudaraku di ayat yang ke-8 tadi, peran Roh Kudus yang paling penting, peran Roh Kudus yang terutama dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ayat 8 menjelaskan itu di bagian pertama. Kalau ia datang, ia akan menginsyafkan. Jadi Roh Kudus tugasnya, fungsinya, perannya mengingatkan. Ketika kita berbuat dosa, sadar atau tidak sadar, di hati kecil kita Roh Kudus akan berbicara.
Sadar atau tidak sadar, di hati kecil kita Roh Kudus akan berbisik, kamu sudah salah. Ketika saudara berbuat salah, contohnya saudara selingkuh, saudaraku berbuat dosa, berzinah. Saya percaya di hati nurani saudara, Roh Kudus akan berbicara, engkau sudah berbuat dosa, engkau sudah berzinah. Roh Kudus tidak akan tinggal diam ketika saudaraku manusia berbuat dosa. Karena memang ini tugas utama Roh Kudus, menginsyafkan, menyadarkan. Tetapi banyak kali kita ini yang tidak menyadari. Kita manusia ini yang anggap biasa. Ketika ada suara di hati nurani kita menganggap itu biasa. Padahal itu adalah suara Roh Kudus yang sementara mengerjakan pertobatan dalam diri kita. Itu adalah suara Roh Kudus, peran Roh Kudus, fungsi Roh Kudus untuk membuat manusia ini tidak berbuat dosa. Roh Kudus ingatkan, menginsyafkan dunia akan dosa. Saudaraku, jangan kita mendukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sudah sampaikan dosamu, kamu sudah berdosa. Jangan berbuat dosa. Roh Kudus berbisik di hati kecil kita. Mari jangan kita mendukakan Roh Kudus. Kita harus segera bertobat. Kalau Roh Kudus sudah berbicara di hati kita, jangan tahan-tahan untuk kita meninggalkan dosa kita. Saudaraku, Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu ajaib. Roh Kudus itu penolong. Ada banyak sekali fungsi Roh Kudus yang dicatat oleh Alkitab. Tetapi hari ini saya hanya mengangkat satu bagian penting dalam kehidupan setiap hari yang banyak kali kita abaikan. Memang sebagai manusia banyak kali kita abaikan. Roh Kudus sudah bicara di hati kita. Kita cuma anggap itu cuma suara hati saya. Itu cuma suara hatiku. Padahal Roh Kudus yang sementara menginsyafkan kita dari dosa. Roh Kudus sementara berbisik di hati nurani kita untuk kita ini meninggalkan dosa. Ini tugas Roh Kudus yang tidak boleh kita lupakan. Saudaraku, betapa luar biasa. Tuhan kirimkan Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita ini selalu berjalan dalam kebenaran. Kalau tidak ada Roh Kudus, manusia akan terus berbuat jahat. Karena apa? Roh Kudus itu seperti alarm. Di saat kita salah langkah, alarm itu akan berbunyi di hati kita. Roh Kudus akan berbicara dengan jelas di hatimu. Jangan kita lawan bisikan Roh Kudus di hati kita. Jangan kita, saudaraku, tetap tinggal dalam dosa. Ketika Roh Kudus sudah berbicara di hatimu, kamu sudah salah, tinggalkan dosamu. Jangan tunda-tunda selama masih ada kesempatan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu luar biasa dalam hidup kita. Roh Kudus itu ialah Allah sendiri dalam wujud roh. Jadi roh dimanapun, kapanpun, siapapun, dia dapat bekerja dengan kuasanya yang ajaib. Mari kita memuliakan Tuhan lewat apa? Kita dengar suara Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkata, kamu sudah salah, bertobat, bertobatlah. Supaya kita selalu dipimpin kepada jalan kebenaran, melakukan kehendak-kehendak Bapa. Haleluya.